Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jember 1 TV, kali ini kita bertemu lagi dalam episode Setetes Embun, di mana Setetes Embun ini adalah sebuah program untuk mencerahkan nilai-nilai batin kita meskipun hanya sedikit yang kita ulas di setiap programnya. Berbicara mengenai motivasi. Dalam hidup, setiap individu pasti memiliki motivasi dalam kehidupannya. Baik dalam sisi dia melangkahkan kakinya untuk mencapai tujuan ketika dia bekerja, baik ketika dia melangkahkan dirinya untuk mencapai kemakmuran hidupnya. Bahkan ketika dirinya pun ingin melakukan sebuah nilai-nilai ibadah, harus memiliki nilai-nilai motivasi. Apa itu motivasi? Motivasi adalah dorongan untuk bisa mencapai yang diinginkan. Mencapai yang diinginkan ini banyak cara, banyak juga pola yang dibentuk untuk pencapaiannya. Kalau itu salah dalam nilai-nilai motivasi juga akan berakibat tidak baik gitu. Nah, kali ini kita berbicara masalah tema kita motivasi ibadah. Telah hadir bersama kita narasumber kita Dr. Kiai Haji Abdul Haris MAG selaku Ketua Umum MUI Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi, Ustaz. Untuk yang kali ini tausiah kita ini dari Ustaz, kita menginginkan mengenai motivasi ibadah. Seperti tadi yang saya gambarkan, Ustaz, bahwa dalam pergerakan ini perlu sekali ada motivasi, terutama dalam ibadah ini motivasi-motivasi apa saja sih sebenarnya yang mampu mendorong kita untuk mencapai nilai-nilai itu. Iya. Monggo Ustaz, saya persilahkan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang masalah motivasi ibadah, penting untuk di-clearkan terlebih dahulu, diperjelas terlebih dahulu, apa sih ibadah itu? Bisa jadi kita sudah biasa menyebutkan istilah-istilah ibadah, tapi kalau seandainya ditanya tentang apa sih definisi ibadah yang ditegaskan menurut syariat Islam, itu bisa jadi kita tidak paham. Oleh karena demikian, saya kepingin menegaskan bahwa menurut para ulama, yang namanya ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu. Jadi sebuah nama yang mengumpulkan secara komprehensif setiap sesuatu, segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan juga diridhoi oleh Allah. Itu adalah ibadah. Jadi jangan kemudian misalnya ibadah hanya dimaknai rutinitas yang kemudian kita harus menghadap kiblat, harus wudhu terlebih dahulu, harus pakai sarung, harus berzikir dan seterusnya. Itu adalah arti sempit dari ibadah. Kalau ibadah itu secara tegas didefinisikan oleh para ulama, ternyata tidak hanya menyangkut masalah rutinitas ibadah kita, baca Quran, ya itu ibadah memang. Ya kan? Kemudian misalnya puasa, kemudian misalnya sholat, tidak hanya terbatas. Segala sesuatu aktivitas kita yang bisa jadi sepertinya secara kasat mata mungkin saja dianggap bukan merupakan ibadah, tapi dia bernilai ibadah. Kenapa? Karena itu adalah ma yuhibbuhullahu wa yardahu, termasuk segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhoi. Jadi pada akhirnya ini tergantung pada tadi itu. Bagaimana motivasi kita? Bisa jadi kita pakai sepatu, misalnya ke kantor, pakai laptop dan seterusnya, tapi memiliki nilai ibadah pada saat itu. Kenapa? Karena niat kita, karena motivasi kita itu benar, sehingga ketika kita melangkahkan kaki ke kantor dan seterusnya, itu termasuk segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Pun juga demikian, misalnya kita ke pasar, kita ke sawah, sepertinya membawa cangkul, gitu ya.
sepertinya kalau seandainya kita lihat dalam konteks yang secara kasat mata, secara zahir, bisa jadi dianggap bukan bernilai ibadah. Tapi karena motivasi kita, karena niat kita dalam konteks misalnya pergi ke kantor, pergi ke sawah, pergi ke pasar dan seterusnya, itu adalah benar, maka itu termasuk dalam kategori misalnya ma yuhibbuhullahu wa yardahu, segala sesuatu yang kemudian dicintai dan diridhoi oleh Allah, maka di situ termasuk dalam kategori ibadah. Dan juga bisa jadi kita sepertinya pergi ke masjid. Sepertinya misalnya kita sedang misalnya membaca Al-Quran. Kita sepertinya sedang melakukan rutinitas ibadah dan seterusnya. Akan tetapi kalau seandainya kemudian motivasi kita, niatan kita melakukan itu semuanya itu adalah keliru seperti yang tadi ditegaskan itu, sesuatu yang tampaknya seperti bernilai ibadah, itu menjadi tidak bernilai ibadah. Inilah pentingnya motivasi dalam beribadah agar tidak salah untuk kemudian kita lakukan. Jangan sampai kemudian misalnya karena niatan-niatan yang keliru misalnya, sesuatu yang sebenarnya bernilai ibadah menjadi sama sekali tidak bernilai ibadah. Inilah yang kemudian ditegaskan oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu, sesungguhnya amal perbuatan itu binniyati, hanyalah tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, seseorang itu hanyalah akan mendapatkan sesuatu yang diniatkannya. Kita ngaji, kalau berdarusan sampai kemudian di pengeras suarakan macam-macam, ternyata dalam relung hati kita yang paling kecil sederhana, ternyata kepingin dipuji orang misalnya. Apa yang kemudian kita lakukan tentang membaca Al-Quran dan seterusnya itu ternyata tidak memiliki nilai. Kenapa? Karena nilai perbuatan dan amalan ibadah seseorang itu tergantung pada niatnya. Ketika niatnya itu kemudian kepingin dipuji orang, ya, maka yang didapat hanya itu, tidak yang lain. Karena demikian maka menjadi penting untuk kemudian diperhatikan oleh kita semuanya tentang bagaimana kita harus menata niat, kita harus menumbuhkan motivasi yang positif dalam konteks misalnya melakukan ibadah ini. Memang kalau seandainya kita lihat rujukan-rujukan yang ditegaskan oleh para ulama, itu memang motivasi ibadah yang tetap dibenarkan itu ada beberapa tingkatan. Ada yang orang beribadah itu ya memang semata-mata karena mencintai Allah, karena kepingin ridho Allah, titik. Tidak kepingin surga, tidak takut kepada neraka, tidak karena itu. Sebagaimana Robi Adawiyah lah, kan begitu, Robi Adawiyah itu. Ya Allah, kalau seandainya misalnya saya beribadah kepadamu ini kemudian karena saya takut neraka, masukkanlah, wajibkanlah saya untuk kemudian masuk neraka. Tapi kalau seandainya saya kepingin surga, maka haramkan surga bagi saya. Ini tingkatan sangat tinggi, mungkin bukan level kita untuk kemudian seperti itu. Ada juga yang memang masih tetap dibenarkan. Itu adalah tingkatan yang kedua. Seseorang melakukan ibadah, motivasinya kepingin misalnya yang bersangkutan itu masuk surga. Ini biasa kita ini. Ya, kalau tadi itu adalah ikhlasnya para anbiya, para solihin yang itu tingkatannya luar biasa dan itu sangat butuh latihan dan butuh luar biasa usahanya untuk kemudian beribadah itu tidak lain kecuali hanya kepingin ridho Allah. Yang penting adalah ridho Allah. Apakah kemudian pada akhirnya Allah akan memasukkan kita ke surga atau ke neraka, itu tidak menjadi masalah. Silahkan. Kalau seandainya cintanya kita kepada Allah itu menjadikan kita misalnya harus masuk neraka, tetap diterima. Misalnya seperti itu. Tapi kan itu bukan tingkatan kita. Kalau tingkatan kita biasanya ibadah lebih disebabkan misalnya karena kita kepingin masuk surga atau kita agar dihindarkan diri dari neraka. Waqina adzabannar, dan jagalah kami ya Allah adzabannar dari siksa neraka, dari siksa neraka. Itu semacam itu. Juga ada yang tetap dibenarkan niatan kita, motivasi kita dalam rangka melakukan kegiatan ibadah yang ritual-ritual itu. Ya memang mungkin bisa jadi karena ada target-target yang sifatnya duniawi. Misalnya kita kok sepertinya banyak utangnya ini, mohon maaf. Akhirnya yang digenter adalah
surat-surat Al-Qur'an yang di situ itu menurut para ulama itu fadilahnya, salah satu keutamaannya misalnya itu dalam rangka tausiatur rizki, misalnya memperluas rizki, misalnya kita sedang punya banyak tanggungan dan seterusnya, akhirnya yang digencar surat Waqiah terus misalnya itu kan memungkinkan ya. Atau misalnya terhindar dari bahaya, misalnya dalam konteks misalnya sekarang apalagi sudah datang lagi misalnya varian baru dan seterusnya, kita dianjurkan untuk selalu misalnya baca Fatihah, kemudian baca ayat kursi, kemudian baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas dan seterusnya. Itu biasanya diucapkan agar Allah melindungi kita dari penyakit-penyakit, dari virus-virus dan seterusnya. Itu adalah motivasi-motivasi yang masih tetap dalam koridor yang tetap dibenarkan oleh syariat. Tapi di lain itu, kok kemudian kita ada terbersit kepingin dipuji orang, kepingin kemudian kita beribadah itu terbersit adalah sesuatu yang pada akhirnya itu adalah li ghairillah, ya, untuk agar kita mungkin dipromosikan ke jabatan dan seterusnya, maka itu termasuk dalam kategori yang kemudian dilarang, dan itu termasuk dalam kategori yang sering kita dengar itu lawan dari ikhlas itu adalah riya. Riya itu bahayanya cukup luar biasa, sombong dan seterusnya. Itu riya itu begitu, amalan kita, ibadah kita, perbuatan kita itu adalah dilakukan oleh kita dalam rangka melakukan rutinitas itu tidak lain hanya kepingin dipuji oleh orang lain. Itu semacam itu. Jadi penting untuk kemudian ditegaskan, motivasi itu luar biasa pada akhirnya. Posisi dan kedudukannya di dalam agama itu sangat menentukan. Salah niat itu pada akhirnya akan berdampak fatal. Maka kalau seandainya kita pertimbangannya itu adalah matematis misalnya, ini kan ilmu itu kan menjadi sangat penting. Maka muspro. Apa yang kemudian kita lakukan, sudah capek, sudah harus puasa macam-macam, tapi ternyata motivasi yang kemudian timbul yang itu bisa kita tanyakan dari hati kecil kita misalnya, itu ternyata tidak lain hanya kepingin misalnya dipuji orang, misalnya seperti itu. Oleh sebab itu setetes embun ini kan salah satunya, salah satu peran pentingnya, signifikansinya itu adalah memberikan informasi kepada masyarakat, hati-hati pada masalahnya. Bisa jadi kita sudah memiliki rutinitas dan seterusnya, tapi bisa jadi juga ketika kita melangkahkan kaki yang pertama, itu ternyata salah motivasinya, itu salah niatnya. Ustadz, berkaitan tadi saya tertarik sekali mengenai motivasi dan posisi niat ini ya, yang tadi sudah dibagi beberapa tingkatan. Dalam kehidupan seringkali, ini saya mencontohkan diri saya sendiri ini, kita melakukan sesuatu ini kan bersifat rutinitas, ini bahkan sempat juga tidak pernah terpikirkan hal-hal yang paling sederhananya. Kadang-kadang ya, wah kok belum waktunya, saya belum sholat nih, terburu-buru sholat, yang penting menggugurkan kewajiban, atau mungkin juga bahasa saya secara pribadi, ada beban yang harus saya tanggalkan gini. Jadi ada beban yang harus saya tanggalkan. Nah, dalam posisi motivasi dan niat ini, kalau dalam ibadah itu harus seperti apa nih Ustaz? Ya, memang kalau dalam konteks ibadah, niat itu sangat berpengaruh posisinya. Membedakan sebuah tradisi, kebiasaan, apakah kebiasaan ini memiliki nilai ibadah atau justru murni kebiasaan misalnya, itu adalah yang menentukan adalah niat. Contoh sederhananya misalnya, apakah kita misalnya sedang membasuh wajah itu di atas namakan wudhu, apakah sekedar raup misalnya, itu ternyata terletak pada apakah kita pada saat kita membasuh itu ada ungkapan dalam hati kita, nawaitul wudhu'a li raf'il hadatsil asghari fardalillahi ta'ala. Kita sepertinya mandi misalnya. Kalau seandainya tidak ada nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardalillahi ta'ala, juga tidak bernilai ibadah. Itu semacam itu. Apakah kita misalnya ketika di masjid misalnya cangkruan misalnya, apakah memiliki nilai i'tikaf atau tidak? Itu sangat tergantung pada niatnya. Itu tergantung pada motivasinya. Kalau seandainya kita masuk masjid misalnya, pas pada waktu masuk itu sebelum duduk kita langsung mengatakan nawaitul i'tikafa sunnatan lillahi ta'ala misalnya, maka selama kita ada di masjid pada saat itu dinilai sebagai ibadah. Jadi salah satu fungsi dari niat, dari motivasi dalam konteks beribadah ibadah kita itu adalah membedakan apakah itu adalah tradisi atau niat.
ataukah ibadah? Ini adalah tradisi ataukah Atau ibadah? Itu semacam itu. Ustaz, Dan berarti ini kalau ini boleh saya garis bawahi dulu ya, supaya saya pribadi ini bisa menangkap dengan jelas bahwa apapun tindakan kita yang dirujukkan pada nilai ibadah, maka ada terbersit sebuah kalimat ataupun kata-kata yang meniatkan itu dengan pikiran kita sinkronkan begitu, Ustaz? ya, jadi kalau seandainya kita ngomong dalam konteks niat itu memang muktaronan bi fi'lihi. Jadi harus sinkron memang. Ya, jangan sampai kemudian misalnya ketika kita melakukan amalan ibadah antara pikiran kita dengan niatan ucapan kita dengan batin kita itu bertentangan. Memang itu dianjurkan. Meskipun kalau dalam konteks motivasi itu kan lebih jauh dari itu, ya kan? Ketika kita mau melangkah misalnya, mau kemana dan seterusnya, pasti ada motivasi, pasti ada sesuatu yang kemudian menggerakkan, yang tadi dikatakan oleh panjenengan misalnya, menggerakkan kita. Kenapa kita kok kemudian harus ke sana? Ketika kita misalnya hari raya kurban misalnya, ketika kita mau menyerahkan kambing kita, sapi kita ke takmir itu, mesti ada kerentak dalam hati kita misalnya. Kerentak itu bisa jadi lebih disebabkan untuk menegaskan eksistensi kita bahwa kita itu adalah kaya raya atau seperti apa itu kan ada. Yang kadang-kadang karena itu misalnya ada yang di lingkungan kita ketika kemudian tidak disebutkan misalnya namanya itu agak tersinggung dan seterusnya, itu lebih disebabkan karena motivasi. Tapi kalau seandainya seperti tadi ditegaskan itu, kalau tingkatan yang tertinggi pokoknya diserahkan, ya sudah. Apakah kemudian mau diumumkan atau tidak, itu terserah. Apakah kemudian itu hanya sekedar hamba Allah atau misalnya ditulis sampai titel hajinya macam-macam, itu terserah. Atau diabaikan sekalipun tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Justru itu yang lebih bagus, itu semacam itu. Ustadz, ini kalau berkaitan dengan ini memang ya, ini maklum ya, mungkin ukuran saya ya. Kembali lagi ini sesuatu hal yang memang harus diperjuangkan berarti ini. Apakah kemudian motivasi itu menjadi motivasi yang benar atau niat yang benar atau motivasi yang salah ini? Betul. Nah, berkaitan dengan motivasi yang salah nih Ustadz. Benteng apa yang paling utama harus kita lakukan sehingga katakanlah motivasi ini nggak meleset atau tidak salah gitu Ustadz? Iya, yang paling penting segala sesuatu itu harus ngerti ilmunya. Informasi, wawasan, pemahaman kita bahwa salah niat, salah motivasi itu akan merusak segalanya, itu adalah menjadi langkah awal agar kita pada akhirnya pada rel yang sudah ditegaskan oleh syariat Islam. Itu seperti itu. Jadi kalau seandainya kita sama sekali tidak mau misalnya mendengarkan misalnya setetes embun, kajian dan seterusnya, sama sekali kita melangkah ini tanpa ilmu, bisa jadi yang namanya nafsu kita yang ditegaskan itu ammaratun bisu, selalu memerintah kepada kejelekan, itu justru yang akan menguasai kita. Sehingga meskipun misalnya kita ketok maca Al-Quran, ketok misalnya puasa, ketok misalnya tadarusan dan seterusnya, tapi karena kita tidak dipandu oleh ilmu, maka apa yang kemudian kita lakukan yang nampaknya secara zahir itu adalah bernilai ibadah karena salah, karena kita tidak memiliki ilmu, karena kita tidak tahu bahaya dari salah motivasi dan salah niat ini, maka itu kita lakukan dengan menggunakan nafsu kita, dan pada akhirnya yang namanya ibadah kita, rutinitas ibadah kita sama sekali tidak memiliki nilai. Karena demikian program-program semacam seperti sekarang meskipun itu hanya setetes, tapi kalau seandainya kemudian itu diperhatikan dan kemudian dijadikan sebagai panduan dalam rangka meniti kehidupan kita, dalam rangka beraktivitas, dalam rangka kita beribadah, insya Allah akan pada akhirnya bisa menyelamatkan dalam tanda petik ya mereka-mereka yang memang kepingin mencari ya apa sebenarnya, bagaimana cara kita agar selamat, agar tidak misalnya salah dalam motivasi. Itu semacam itu. Termasuk juga pembelajaran batin buat saya sendiri nih Ustaz. Sama gitu ya. Ada satu lagi nih Ustaz. Apakah ada ancaman dalam Islam ketika memiliki motivasi yang salah dalam beribadah ya Ustaz ya? Iya, jadi begini ya, kalau seandainya kita ngomong dalam konteks misalnya ibadah, itu kan memang tujuan kita diciptakan itu memang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi saya tidak menciptakan manusia, jin dan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, begitu, kecuali agar mereka semuanya itu adalah menyembah kepada saya. Nah, ketika kemudian melakukan ibadah, ternyata kita sebagai manusia itu kok niatannya bukan kepada Allah,
pikiran kita, hati kita tidak mengarah kepada Gusti Allah misalnya. Itu yang kemudian disebut sebagai riya itu misalnya. Itu begitu. Akhirnya apa? Ya ancaman yang cukup serius adalah meskipun itu sifatnya khafi, meskipun itu sifatnya adalah samar, ya, itu tapi dalam tanda petik menyekutukan Tuhan. Ya, itu yang kemudian disebut sebagai asyirkul khafi. Syirik yang sangat rahasia, yang sangat samar, yang bisa jadi itu tidak sama sekali disadari oleh kita, gitu. Oleh sebab itu, yang paling dikhawatirkan itu adalah itu. Kita beribadah, kita melakukan amalan ibadah dan seterusnya itu, tapi tujuannya itu adalah kepada orang lain, kepada yang lain selain Allah. Padahal segala ibadah kita selaku manusia, di mana Allah itu adalah menciptakan jin dan manusia, tidak lain hanyalah untuk menyembah kepada Allah misalnya. Itu kok kemudian terakhir ketika kita beribadah, pikiran kita itu sama sekali tidak nyambung pada Gusti Allah. Hati kita sama sekali tidak nyambung kepada Allah. Akhirnya besok pada waktu hari kiamat itu begitu, Ustaz. Jadi pada waktu hari kiamat itu ketika kemudian orang-orang yang ikhlas itu mendapatkan balasan dari Allah, ya Allah akan mengatakan, loh Anda kan beribadah itu bukan untuk saya, silakan Anda minta balasan kepada orang yang di situ menjadi niatan Anda ketika Anda beribadah. Itu bahayanya sama sekali seperti itu yang perlu ditegaskan. Jadi bisa jadi apa yang kemudian kita lakukan itu muspro, apa yang kemudian kita lakukan itu sia-sia kalau seandainya kemudian kita salah dalam konteks motivasi. Ancaman cukup serius itu pada akhirnya akan mengancam kita. Kita setiap hari itu kemudian selalu mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang kita mintakan itu adalah di dunia itu adalah baik, di akhirat itu baik. Pelihara kami, jaga kami ya Allah dari api neraka. Itu kemudian secara sadar selalu kita ucapkan, tapi karena niatan kita yang salah, motivasi kita yang salah, maka menjadi rusak kemudian tujuan hidup kita itu semacam itu. Akhirnya keselamatan kita bahkan terancam pada akhirnya seperti itu, Ustaz. Baik Ustadz, ini saya seperti bukan hanya setetes ini, kayak diguyur banyak air untuk menyadarkan bahwa sebenarnya dalam konteks kehidupan ini ada bagian-bagian terkecil dalam hidup yang memang perlu kita sadari secara mendalam. Terima kasih Ustadz. Hari ini dalam episode kita yang berbicara mengenai motivasi, mengenai ibadah, saya secara pribadi dan mungkin juga pemirsa yang ada di rumah merasa mendapatkan sesuatu hal yang baru. Dan untuk pemirsa yang ada di rumah, terima kasih juga telah menyimak semua hal yang kita lakukan di hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat bahwa ada motivasi-motivasi dalam hidup ini yang perlu kita luruskan. Betul. Berkaitan dengan apa yang harus kita luruskan, berkaitan dengan bahwa apa yang kita lakukan hanya karena Allah. Meniatkan karena Allah, berikhtiar karena Allah, dan mendoakan hanya untuk Allah. Saya akhiri pertemuan kita di Status Embun. Di episode lain kita akan bertemu dengan tema yang lain. Terima kasih Ustadz. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.